Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu makna demokrasi menurut ideologi komunis. Banyak orang menganggap komunis bertentangan dengan demokrasi. Tapi sebenarnya dalam perspektif Marxisme, demokrasi memiliki arti yang lebih dalam dan berbeda dari demokrasi liberal yang kita kenal saat ini. Ideologi komunis yang dikembangkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, dan kemudian Mao Zedong melihat demokrasi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat perjuangan kelas. Demokrasi borjuis dianggap sebagai penyamaran kediktatoran kelas kapitalis. Sementara demokrasi sejati adalah demokrasi bagi mayoritas, yaitu proletariat. Video ini berdasarkan dua literatur utama, karya klasik Vladimir Lenin, The State and Revolution. Karya klasik Vladimir Lenin, The State and Revolution, Negara dan Revolusi, 1917, yang menjelaskan tentang diktatur proletariat sebagai bentuk demokrasi yang lebih tinggi. Tulisan Mao Zedong, On the People Democratic Dictatorship, tentang diktatur demokrasi rakyat, 1949, yang mengembangkan konsep people demokrasi. Kita akan ulas secara bertahap. Mari kita mulai. Yang pertama, kritik terhadap demokrasi borjuis. Menurut ideologi komunis, demokrasi yang ada di masyarakat kapitalis seperti pemilu multipartai, parlemen, dan hak suara universal adalah demokrasi borjuis. Ini bukan demokrasi sejati bagi rakyat, melainkan alat kelas borjuis untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Karl Marx dan Engels dalam manifesto komunis menyatakan bahwa negara modern adalah komite yang mengurus urusan bersama kelas borjuis. Demokrasi liberal memberikan ilusi kesetaraan, tapi secara ekonomi, proletariat tetap dieksploitasi. Lenin dalam The State and Revolution menegaskan demokrasi borjuis adalah diktatur kelas borjuis yang terselubung. Parlemen borjuis memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga rakyat hanya memilih sekali dalam beberapa tahun, tapi tidak benar-benar mengendalikan kekuasaan. Lenin membandingkan dengan Paris Komuni 1871, di mana rakyat langsung mengelola negara melalui Dewan Pekerja. Kutipan dari Lenin, demokrasi borjuis adalah demokrasi yang terbatas dan formal. Sementara diktatur proletariat adalah demokrasi yang luas bagi mayoritas rakyat. Ini berarti demokrasi borjuis melindungi properti pribadi dan eksploitasi, bukan kepentingan rakyat pekerja. Yang kedua, demokrasi proletar dan diktatur proletariat. Sekarang
Apa yang dimaksud dengan demokrasi menurut komunisme? Ini adalah diktatur proletariat, bukan diktatur seperti tirani satu orang, tapi kekuasaan kelas pekerja atas kelas borjuis untuk menghapus kelas secara keseluruhan. Lenin dalam The State and Revolution menjelaskan bahwa setelah merebut kekuasaan, proletariat harus menghancurkan mesin negara borjuis seperti militer, polisi, dan birokrasi yang melayani kapitalis, dan menggantinya dengan negara baru yang berbasis Soviet. Ini adalah bentuk demokrasi yang lebih tinggi, langsung, partisipatif, dan tanpa birokrasi permanen. Ciri-ciri yang pertama adalah pejabat dipilih dan bisa dicopot kapan saja. Yang kedua, gaji pejabat tidak lebih tinggi dari upah buruh rata-rata. Yang ketiga, semua rakyat terlibat dalam pengelolaan negara, seperti Paris Commune. Lenin menyebut demokrasi ini sebagai demokrasi proletar yang akan menuju penghapusan negara. Penghapusan negara sama sekali di masyarakat komunis tanpa kelas. Demokratis sentralis, prinsip organisasi Partai Komunis juga mendukung ini. Diskusi bebas di internal partai, tapi keputusan dijalankan secara terpusat untuk efisiensi revolusi. Di sini, literatur utama kita, Lenin, menekankan bahwa diktator proletariat adalah demokrasi bagi mayoritas, sambil menindas minoritas eksploitator. Yang ketiga yaitu pengembangan oleh Mao Zedong, People Democratic Dictatorship. Pengembangan lebih lanjut datang dari Mao Zedong di Tiongkok. Pada tahun 1949, dalam On the People Democratic Dictatorship, Mao mengusulkan diktatur demokrasi rakyat sebagai bentuk negara transisi menuju sosialisme. Ini adalah koalisi dipimpin oleh proletariat melalui Partai Komunis yang melibatkan petani, intelektual progresif, dan elemen borjuis nasional yang anti-imperialis. Demokrasi diberikan kepada rakyat yang mayoritas pekerja dan sekutunya, tapi diktatur terhadap musuh kelas seperti imperialis, feodal, reaksioner. Mao berkata, demokrasi bagi rakyat dan diktatur bagi musuh rakyat. Itulah diktatur demokrasi rakyat kita. Ini berbeda dari demokrasi borjuis karena dipimpin oleh kelas pekerja, bukan kapitalis. Tujuan menghapus eksploitasi, bukan mempertahankannya. Menggunakan maslain, dari masa ke masa, konsultasi rakyat secara luas. Di Tiongkok modern, ini berkembang menjadi Whole Process People Democracy yang menggabungkan demokrasi prosedural dan substantif. Kutipan Mao, tanpa diktator, demokrasi rakyat tidak mungkin mencapai sosialisme dan komunisme. Jadi, kesimpulannya, menurut ideologi komunis, demokrasi bukanlah pemilu liberal semata, tapi alat perjuangan kelas untuk membebaskan mayoritas dari eksploitasi. Demokrasi borjuis adalah ilusi, sementara demokrasi proletar atau people demokrasi adalah langkah menuju masyarakat tanpa kelas. Dua literatur yang
kita gunakan Lenin, The State and Revolution pada tahun 1917 dan Mao Zedong 1949 on the People Democracy Dictators. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.